Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk pagi ini kita bangun dan kita menghirup udara segar dan badan kita terasa segar dan sehat. Dan kita akan menyambung lagi firman Tuhan. Di video yang lalu kita bahas tentang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat ya, yang waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar di rumah ibadat atau sinagoga atau bait suci kita bilangnya zaman dulu ya. Tiap hari Sabat Tuhan Yesus selalu mengajar di situ. Artinya Tuhan Yesus itu selalu beribadah pada hari Sabat di gereja. Contohnya zaman sekarang itu ya gereja ya, dulunya di rumah ibadat, sinagog dan lain-lain. Tetapi di video yang lalu aku udah jelasin ya, hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusianya untuk hari Sabat. Artinya manusia itu lebih penting dari hari Sabat itu sendiri. Jadi kalau di sini Tuhan waktu murid-murid juga memetik gandum untuk makan mereka, artinya kan mereka melakukan sesuatu. Tapi si orang Farisi langsung ngejudge, oh kamu melakukan atau melanggar hukum Sabat dan ini dan itu. Dan Tuhan menjelaskan bahwasanya manusia itu lebih penting daripada hari Sabat itu sendiri. Jadi bagi kalian yang suka kadang-kadang mungkin ngejudge, oh si A begini dan sebagainya, ya kalian itu perhatikan, kalian udah sama dengan kayak orang Farisi jatuhnya. Tetapi di sini Tuhan sudah dibilang, yang ku kehendaki bukan persembahan tetapi belas kasihan. Jadi belas kasihan itu yang paling utama di dalam kehendaknya Tuhan ya. Melakukan firman-Nya kita lakukan, tetapi kalau ada orang yang pada hari Sabat membutuhkan pertolongan kita, contohnya seperti dibilang kalau ada keledaimu atau binatang peliharaanmu jatuh ke lubang atau mengalami celaka, kamu pasti akan menolongnya itu duluan kan. Apalagi kita manusia. Manusia ini berharga sekali di mata Tuhan. Kalau nggak berharga, nggak mungkin Tuhan datang ke dunia ini, mau mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, membuat perdamaian itu supaya kita layak bersama-sama kembali nanti bertemu dengan Tuhan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi di sini sudah jelas ya, Tuhan Yesus selalu beribadah setiap hari Sabat, itu sudah pasti. Tetapi seperti yang aku bilang lagi tadi, hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Kalau untuk beribadah, itu memang dikatakan di Alkitab Yesus beribadah pada hari Sabat. Tapi kalau ada sesuatu hal yang seperti itu tadi ya, ada kecelakaan atau ada sesuatu yang harus kita tolong, itu lebih penting. Apalagi ini untuk menyangkut manusia, karena manusia itu yang berharga di mata Tuhan ya. Sekarang kita akan lanjut lagi firman Tuhan di sini. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu kepada kami. Pada pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat dan menghirup udara yang segar. Badan kami terasa segar dan sehat Bapa. Terima kasih untuk itu. Kami akan melanjutkan firman Tuhan. Kami akan baca firman Tuhan. Taruhlah Bapa apa yang ingin Engkau taruh. Katakan kepada kami Bapa, kepada hati kami masing-masing. Biarlah kami mengerti akan esensi yang ingin Engkau sampaikan, apa yang sebenar-benarnya ingin kami lakukan supaya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan doa anak-anak-Mu di sini, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak Bapa selalu dekat-dekat dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Firman Tuhan hari ini ayatnya di Matius 12 ayat 15b sampai 21. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Kalau dibilang Tuhan adalah di sini ya, Yesus hamba Tuhan. Kalau judulnya itu, oh berarti Yesus itu sebenarnya seorang hamba dan ini dan itu. Tetapi kalian sudah baca di situ, Tuhan itu berkenan di situ. Ya, dia bilang Yesus itu, dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan berkenan kepadanya. Dan katanya, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi kalau kita yang udah ibaratnya yang gak siapa-siapa ini ya, yang orang berdosa ini, Tuhan
Tuhan pasti tidak akan pernah mematahkan sesuatu hal yang artinya pengharapan kita itu nggak pernah Tuhan patahkan. Sampai hukum itu akan menang. Sampai Tuhan itu akan menang sendiri. Menyelamatkan kita sendiri. Tuhan selalu memperjuangkan kehidupan kita, jiwa kita. Sebelum kematian itu menjemput, Tuhan selalu ingin kita menang atas segala dosa-dosa kita. Karena kematian itu sudah pasti. Dan yang terpenting itu, sebelum kematian itu kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Itu poinnya. Kematian itu nggak usah kita takutkan. Tetapi sebelum kematian itu yang paling penting. Karena apa? Sebelum kematian itu kita harus benar-benar sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Sudah hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri. Jadi anytime, kapanpun kita mati, kapanpun kita sudah menghadap sama Pencipta, kita sudah diselamatkan. Karena tubuh kita ini akan mengalami kematian. Tetapi jiwa kita yang paling penting. Tuhan datang ke dunia ini menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Bukan menyelamatkan tubuh kita, tetapi jiwa kita. Karena tubuh ini akan mengalami yang namanya kematian. Maupun dia masih muda meninggal ataupun sudah tua ya. Jadi nggak ada yang kekal. Tubuh ini nggak ada yang kekal. Tetapi jiwa kita yang akan diselamatkan, itu yang akan kekal. Tubuh ini hanya untuk tools atau alat. Jadi kalau jiwa kita sudah selamat ya oleh Tuhan, dan kita sudah memilih Dia, dan kita sudah hidupi firman itu yang paling terpenting. Karena Tuhan Yesus mencintai kita. Kita berharga di matanya. Kan sudah berulang-ulang kali di video yang lalu juga sudah dikatakan. Bahkan hari Sabat itu pun tanda bahwasanya kita mengikut Dia. Tetapi pada saat contoh ada masalah, ya, ada kecelakaan si A si B, ini manusia ya. Kita harus menyelamatkan itu lebih dulu daripada kita ke gereja atau beribadat. Itu yang paling penting. Karena manusia itu yang penting, bukan hari Sabat itu. Artinya seperti itu. Kalau misalnya kita bilang hari Sabat, setiap hari Sabat ke gereja, iya benar. Kalau semuanya everything is okay, everything is baik-baik saja. Tetapi kalau ada keluarga, bahkan ada binatang peliharaan kita aja pun, ya, yang jatuh, yang bermasalah, kita harus menyelamatkan itu dulu daripada kita pergi beribadat. Jadi segala yang bernyawa itu penting. Bukan bahkan dibilang Tuhan, sedangkan binatang atau hewan saja kamu selamatkan, apalagi manusia. Bukankah kamu lebih penting daripada hewan itu? Bukankah kamu lebih penting daripada binatang itu? Jadi di sini kita harus benar-benar tahu gitu loh. Maksud Tuhan itu apa? Esensi yang dikasih tahu firman ini apa? Bukan leterlek, ya pokoknya hari Sabat kamu ke gereja, nggak boleh melakukan ini dan itu, nggak boleh ini dan itu. Tetapi poinnya itu kita nggak ambil. Cuman hanya ya udah ke gereja aja, bodo amat. Mau kenapa pun si A si B di tengah jalan kita jumpanya, ya udah sorry ya aku mau ke gereja atau apa. Ya kalau misalnya cuman baik-baik saja, misalnya teman lagi nelpon ada hari Sabat mau ke gereja, cuman nelpon karena masalah simple lah, oh mau janjian segala macam sih, ya lebih baik kita bilang sorry aku mau ke gereja. Tetapi kalau teman kita itu pun lagi ada masalah, contohnya lagi ada problem, dia telepon kita, ya kita nggak apa-apa, kita layanin, itu lebih penting karena kita itu menyelamatkan dia. Apalagi contohnya dia lagi hopeless atau lagi dia big problem gitu loh. Dia ingin kita itu mendengarkan, atau dia ingin mendengarkan nasihat kita, atau dia ingin cari solusi dengan kita. Lebih baik kita tolongin dia dulu karena itu jiwa ya. Even itu kesannya kayak klise atau apa, tetapi itu jiwa. Tapi kalau cuman hanya nelpon, cuman hanya apa kabar, ngobrol biasa, ya kita ke gereja lah. Tetapi kalau dia lagi nangis-nangis terus ada big problem yang benar-benar ini ya kita harus bantu dia. Cuma di sini kadang-kadang juga kita harus bijaksana ya. Ada kadang-kadang hal-hal yang memang adalah, pokoknya kayak aku tuh kadang-kadang punya teman udah dinasehatin berulang-ulang, kadang-kadang dia nggak mendengarkan atau bagaimana, aku juga nggak ngerti. Tetapi jadinya itu lagi masalahnya. Kita juga malas ya kadang-kadang. Tapi di sini kita doakan aja lah. Kalau bagi aku gini aja, yang penting ku kasih tahu. Kalau udah berulang-ulang nih ya, kalau ada teman udah dikasih tahu juga, tapi tetap aja dia nggak dengerin gitu contohnya ya. Aku terangin jelas ya, kalau misalnya apapun aku ikut doa aja, aku bantu dia dengan doa. Terlepas dari itu biar aja lah dia dan Tuhan yang urusin. Karena capek juga kalau kita udah nasehatin nggak denger dia
dia orangnya. Artinya kecuali kalau begini ya, sekali dia punya masalah kita nggak dengerin, nah itu kita pasti ya salah lah kita. Tapi kalau udah berulang-ulang kasih nasihat sama dia, kita udah kasih tahu begini tapi nggak dengerin, dia tetap aja kekeh dengan pendapatnya itu dan malah jadi big problem ke dia, ya kita bijaksana aja ya. Yang penting kita tegas gitu loh. Kita tegas, kita katakan begini. Nah, kita doakan ya udah, selepas itu ya biarkanlah urusan dia dan Tuhan. Karena kalau kita selalu juga kita yang jadinya nggak sejahtera gitu loh. Makanya kan dibilang Tuhan juga, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Keinginan hati kita ingin baik dianya. Tetapi kalau dianya nolak-nolak terus ya, seperti orang Farisi, sudah dijelas-jelaskan sama Tuhan, sudah berulang kali dibilang sama Tuhan, bahwasanya sesuatu yang ibaratnya hari Sabat itu bukan lebih penting daripada manusia itu. Kalau misalnya nggak ada masalah, kan Tuhan selalu datang beribadah hari Sabat. Tapi pada saat ada di hari Sabat itu orang sakit, ya Tuhan itu juga melakukan hal yang baik. Karena dibilang Tuhan, apakah lebih baik melakukan kejahatan daripada kebaikan pada hari Sabat? Atau apakah lebih baik membunuh daripada mengobati pada hari Sabat? Jadi mana yang lebih penting itu? Itu maksud Tuhan. Bukan terlekam, pokoknya ada orang sakit di hari Sabat itu, kita nggak bisa bantu. Contohnya kayak ada dokter, terus ditelepon ada orang kecelakaan kah, atau butuh operasi. Ya dia lagi di gereja, ditelepon, dia harus cepat-cepat ngurusin orang itu. Itu maksud Tuhan. Bukan jadi dia, ayo udah biarin aja. Nanti kalau mati orang itu, berarti kan jiwanya sudah nggak diselamatkan lagi. Dan itu Tuhan nggak suka. Karena apa? Karena pada saat itu juga Tuhan bilang apa? Tuhan itu memandang dengan marah dan mengatakannya, ulurkan tanganmu, dan si pemuda itu pun sembuh. Kemudian Tuhan berduka cita katanya. Karena apa? Karena kedegilan hati mereka itu nggak berubah-berubah. Makanya dibilang di sini Tuhan aja tuh udah Tuhan sekelas Tuhan ya. Tuhan aja itu berduka cita ngelihat orang degil yang udah berulang-ulang dikasih tahu. Nggak jelas-jelas juga, nggak paham-paham juga. Dalam arti gini, dia tahu tetapi dia nggak melakukan. Beda ya, dia nggak paham itu, nggak paham karena orang bodoh. Makanya seperti aku bilang, lebih bagus kita ngomong sama orang bodoh daripada sama orang degil atau bebal. Karena berulang-ulang pun dikasih tahu, dia tahu, maksudnya dia paham dengan itu semua, tetapi dia nggak melakukan. Jadi jangan jadi orang degil atau jangan jadi orang bebal, karena Tuhan nggak suka, karena Tuhan berduka cita melihat itu. Sakit hatinya, sakit hati Tuhan melihat itu. Berulang-ulang artinya kau anakku, tapi kau berakting atau berperilaku tuh seperti anaknya si iblis, anaknya si jahat. Jadi Tuhan Yesus berduka cita untuk itu. Jangan sampai berduka cita Tuhan, karena seperti aku bilang tadi, penyesalan selalu datang terlambat. Jangan sampai kalian itu menyesal ya di akhir. Usahakan kalian itu selalu mendaftar itu di awal, cepat-cepat dari awal, lakukan dari awal. Jadi jangan sampai menyesal, karena menyesal di akhir. Kalau di akhir nggak akan pernah kalian kembali ke awal. Apalagi kalau sudah sampai kiamat, artinya sudah sampai penghakiman, pintu kasihan tertutup, close, udah nggak bisa lagi. Tuhan hanya bilang, aku tidak mengenal engkau, inyalah engkau segala pembuat kejahatan. Jadi jangan sampai seperti itu. Makanya dari sekarang baca firman Tuhan sendiri, berdoa sendiri, berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan tanpa pengantara. Apalagi kita yang sudah dewasa, apalagi kita yang sudah tahu baca tulis ya, apalagi kita yang sudah terbiasa atau bahkan yang udah lahir di terang. Cari Tuhan sendiri, alami Tuhan sendiri, dan berkomunikasi dengan Tuhan sendiri. Karena Tuhan menyukai hati yang terbuka untuk Dia. Dia akan memampukan kita mengerti akan firman Tuhan. Dia akan melakukan hal-hal yang di luar dari pikiran kita. Karena Dia itu infinity ya. Dia tak terbatas. Apapun itu Dia tak terbatas. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang selalu menyehatkan, memberikan kesegaran kepada tubuh dan jiwa kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk mengajaran-Mu. Tak habis-habisnya Engkau selalu mengajari kami. Tak habis-habisnya Engkau memperingati kami sebelum kedatangan-Mu kedua kali. Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kiranya kami layak Bapa, selalu dekat-dekat kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Sampai jumpa di firman selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.